warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dan kami pada hari ini akan mengerjakan ujian akhir semester dari dosen mata pengampu Pancasila Ibu Rosi dan saya Wilan Al-Khairi dari kelas E. Saya Kaila Dwi Ramadhani. Saya Sesi Pradana. Saya Rizky Amalia. Saya Ninya Filia. Saya Dina Mediara. Saya Fahdi Berdiansyah. Dan pada hari ini kami akan membahas sejarah singkat atau berkeliling Benteng Fort Marlborough, yang mana benteng ini yang dulunya dibuat pada masa pemerintahan Inggris. Teman-teman sekalian, benteng ini adalah Benteng Marlborough, merupakan cagar budaya nasional yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Benteng Marlborough diambil namanya dari salah satu nama desa kecil yang ada di selatan Inggris yang dipimpin oleh John Churchill. John Churchill ini memiliki gelar bangsawan Duke of Marlborough, dan John Churchill merupakan pimpinan kavaleri yang berhasil menyerang Perancis melalui daratan pada tahun 1700-an. Di sini terdapat 3 makam petinggi Inggris yang pada saat itu menjabat di Bengkulu. Salah satunya Thomas Parr menjabat sebagai residen Bengkulu. Thomas Parr tewas pada tanggal 23 Desember 1807 dikarenakan mengubah tanaman cengkeh, pala, dan lada menjadi tanaman kopi. Setelah itu, asistennya yaitu Charles Murray. Ruangan ini adalah sel militer yang diperuntukkan untuk bangsa Eropa itu sendiri, karena mereka membangkang perintah dari atasan mereka dan melarikan diri saat bertugas. Lalu tahanan Belanda membuat sebuah tulisan dengan ampas darah. Arti dari tulisan tangan ini adalah, barang siapa yang mengamati kompas ini, janganlah memarahi yang membuat coretan ini. Ingatlah bahwa kesengsaraan dan waktulah yang membuat saya mencoret-coret di sini dan waktu saya menulis ini. Kita bisa lihat di sini ada tulisan tangan. Ini adalah tulisan ini memiliki warna emas dan terdapat 2 tulisan. Ini ada seperti lingkaran besar dan persegi panjang kecil. Ini adalah alasan bangsa Eropa datang ke Bengkulu. Terdapat cengkeh, pala, lada, kopi, dan kayu manis. Bengkulu merupakan hasil lada terbaik yang dijual ke Kesultanan Banten pada tahun 1600. Di sini ada contoh modelnya. Ini merupakan sel militer kedua yang difungsikan untuk menjelaskan penambangan emas di Provinsi Bengkulu. Di Provinsi Bengkulu terdapat 2 penambangan emas. Yang pertama yaitu terdapat pada Gua Kacamata yang terletak di Lebong, dan Lebong Tandai yang terletak di Bengkulu Utara. Di belakang kita ini merupakan barak militer yang difungsikan pada saat Inggris berkuasa di Bengkulu. Benteng ini didirikan pada tahun 1714 sampai dengan 1719. Inggris itu sendiri datang ke Bengkulu ini pada tahun 1685. Benteng ini merupakan benteng kedua Inggris yang ada di Bengkulu, dan benteng ini merupakan benteng Inggris terbesar yang ada di Asia. Ini merupakan pembicaraan antara Bung Karno dan Mr. Biak yang terjadi pada tahun 1940. Yang pada saat itu Mr. Biak meminta kepada Bung Karno untuk membuatkan tubuh untuk mengenang serangan Jerman terhadap Belanda. Namun Bung Karno menolak secara halus dengan cara menyusun dan menuntut 3 batu tersebut sebagai rancangan tubuh tersebut. Oke, seperti teman-teman yang kita ketahui bahwasanya wilayah Bengkulu ini pernah dikuasai oleh 4 negara, yang dimana pertama kali negara yang menduduki daerah wilayah Bengkulu ini yaitu adalah Inggris, yang dimana Inggris membangun benteng di daerah Bengkulu. Yang kedua pernah diduduki oleh Prancis, dan pada saat itu Prancis mengembalikan lagi kekuasaan wilayahnya ke Inggris. Dan juga pada tahun 1824 Inggris dan Belanda itu melakukan pertukaran wilayah,
di mana Inggris menyerahkan wilayah Bengkulu ini ke Belanda. Dan pada tahun 1942 Belanda takluk terhadap kekuasaan Jepang, yang dimana daerah Bengkulu ini diserahkan langsung ke Jepang. Dan pada tahun 1945 seperti yang kita tahu bahwasanya Jepang itu kalah oleh pasukan sekutu, yang dimana Jepang itu kembali lagi ke daerah asalnya dan menyerahkan daerah ini ke masyarakat atau pemerintahan Indonesia. Gitu. Mungkin seperti itulah sejarah singkat daerah Bengkulu yang wajib teman-teman ketahui agar kita sebagai anak-anak muda itu tahu atas sejarah wilayah yang pernah diduduki oleh negara-negara lain, dan kita harus juga mengetahui sejarah yang dimana teman-teman wajib agar teman-teman tahu bahwasanya perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh leluhur-leluhur kita itu sangat berat, sehingga untuk mendapatkan suasana yang seperti yang kita rasakan pada saat ini, teman-teman seharusnya bersyukur.